Saya ini ada di dalam sebuah komunitas yang orang-orangnya berkutat di bidang film, pembuatan film DSLR dengan menggunakan kamera SLR itu. Dan sampai hari ini saya bingung mau bikin film tuh kayak gimana. Wajah setampan saya ini kan malu gitu. Orang-orang yang lain udah berkarya, saya belum. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bikin film? Yang pasti ada ceritanya dulu. Ide cerita ada, terus ya udah kita sebenarnya gini, film itu kan kita mau menceritakan sesuatu ke orang, ada kita bercerita melalui proses verbal, ngobrol, orang ngomong, bercerita, kemarin gua dari sini ke sini, terus ada lagi dengan menulis buku, mereka mencurahkan ekspresinya dengan menulis. Ada juga yang melalui audiovisual. Nah, audiovisual ini artinya kita ini lagi itu di film, dengan menggunakan film, ya kan? Nah, artinya dengan film kita bercerita tentang sesuatu, itu aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya cerita, apa yang mau difilmin, itu aja. Lah berarti untuk bikin film seseorang itu harus punya banyak kemampuan itu tadi dong ya? Enggak lah, harus bercerita dulu. Setelah itu baru jadi gini. Selain untuk bercerita, film itu ada suatu kesenian yang boleh dibilang lengkap dari segala macam bidang seni itu ada di film. Terwakili. Seni akting, ya. Seni teknologi kamera, ya. Seni menari pun bisa, berkesenian lain menari, terus lukis, kita melukis dengan cahaya, gitu. Jadi semua kesenian tuh ada di film, terwakili. Jadi untuk membuat sebuah film ya udah kita harus tahu apa yang mau diceritakan dulu, baru setelah itu how to make a good film, gitu aja. Nah, saya tuh susahnya gini, pengen bikin film yang ide-ide itu sebenarnya ada. Misalnya pengen bikin film yang begini gitu kan, pengen bikin film yang begini, itu agak susah. Begini begitu begini dan begitu. Nah, itu agak susah menuangkan apa yang harus saya lakukan dengan gagasan yang ada di kepala itu untuk bisa diturunkan. Untuk menulis skenario dulu kita harus bikin dulu sinopsis itu adalah ide cerita yang dituangkan dalam satu halaman kertas saja. Satu halaman itu. Ide cerita. Keseluruhan. Keseluruhan satu film itu apa? Emang kalau ide tuh banyak sekali macamnya, cuman harus kita pertajam, kita mau cerita apa dulu. Gitu. Dengan menulis sebuah sinopsis cukup dengan satu halaman. Nanti misalnya kayak di link ini gitu ya. Itu nanti muncul tulisannya. Oh gitu. Ada nggak? Bisa kan? Bisa. Di sini ya? Kayak di sini. Contohnya. Nah, terus setelah itu baru kita kembangkan dari sinopsis menjadi treatment. Treatment itu artinya kita sudah membentuk scene tapi tanpa dialog. Jadi cerita scene apa aja gitu. Nah, setelah itu baru kita bikin lagi, kembangkan lagi menjadi sebuah skenario dengan lengkap dengan dialog dan detail, segala macam detail gitu. Jadi emang harus step by step. Jadi nggak bisa langsung gue mau nulis skrip. Emang ada banyak orang yang bisa dilakukan begitu juga tanpa skrip. Maksudnya emang tadi ada banyak begitu juga. Itu tanpa skrip maksudnya apa? Enggak, jadi gini, untuk membuat sebuah skenario itu step-step yang dibutuhkan. Jadi untuk supaya kita nggak cerita kemana-mana. Jadi kita bisa dari sinopsis itu bisa dijadiin satu cerita nggak? Kemudian dari sinopsis dikembangkan jadi treatment. Jadi dengan pembuatan scene. Nah, itu dilihat lagi ceritanya udah membuat menjadi satu cerita belum gitu loh.
Setelah Jadi jadi butuh baru treatment. Aku pikir langsung skrip. ke salon aja yang butuh ada bahasa-bahasa treatment itu kan, di treatment ini. Ternyata dalam istilah film juga ada bahasa treatment. Ada. Lanjutkan. Iya, dari apa tadi? Sinopsis, Dikembangkan menjadi treatment dikembangkan menjadi skenario. Dan skenario itu juga nggak cuman Terbagi. nggak langsung skenario nulis ini harus jadi gitu, nggak. Pasti harus akan dibahas lagi apakah ceritanya udah cukup bagus, flow-nya udah cukup bagus. Jadi biasanya ada skenario ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya untuk pengembangan gitu. Jadi nggak selalu saya bilang bikin film itu mudah kelihatannya, tapi nggak semudah apa yang kita lihat, yang Iya. kita pikirkan. Iya. Dan saya juga nggak punya kemampuan menulis, terus gimana dong kalau begitu? Suruh orang. Harus menyuruh orang ya? Iya. Saya punya ide cerita banyak, tapi belum ketemu orang yang bisa nulis. Ya udah. Masalahnya di situ Iya. berarti. Nggak bisa sendirian juga. Makanya kalau misalnya punya ide cerita, tulis di sinopsis apa aja. Jadi ada satu teman dulu, dia copywriter. Dia bilang ke gua, Ben, kalau lu lagi nggak mood tapi di Uber sama klien besok harus jadi, lu mulai nulis apa aja terserah, nggak usah berpikir ke situ, apa aja tulis gitu. Dia bilang nulis aja asal. Nah nanti makin lama ide itu pasti makin akan berkembang, keluar ide-ide gila, baru mulai masukin ke apa yang mau kita tulis sebetulnya gitu. Oke. Dia bilang, jadi start nulis dari huruf A, jangan langsung tiba-tiba mau Z atau mau H, mau J. Siapa itu? Ada pokoknya ada satu teman di agensi copywriter. Oke, setelah skenario terus ke Skenario. Nah, setelah skenario tentunya baru kita agak sedikit jelas ya. Ini apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Oke. Kalau kita udah punya skenario, artinya kita udah punya cerita untuk dibikin film. Oke, setelah itu tahap selanjutnya adalah membreakdown skenario itu. Jadi kita bagi skenarionya. Jadi dari skenario itu day-nya berapa scene, night-nya berapa scene. Dari situ kita bisa ngelihat budgetnya kira-kira berapa, waktu yang dibutuhkan untuk syuting itu berapa lama, terus interiornya berapa banyak, eksteriornya berapa banyak. Jadi kita bisa nentuin, oke, dari lokasi 1 ke lokasi 2, lokasi 3 berapa lokasi yang kita butuhkan, pemainnya berapa orang, pokoknya kita breakdown semua. Ada tuh contoh breakdownnya ada di sini nih. Ada nggak ya? Ada. Ada kan? Ada. Jadi kita breakdown pemain berapa, propsnya apa aja, lokasinya apa aja, segala macam, equipmentnya apa aja bisa ditentukan dengan membaca skenario. Setelah itu baru kita coba tentukan lagi berapa hari kita syuting, ya segala macam, pokoknya di breakdown. Ya. Setelah itu baru kita bisa menjalankan syuting dengan baik, mudah-mudahan. Terima kasih Om Ben.